Selamat datang kembali di Cakrif YouTube channel. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menegangkan dan penuh adrenalin. Bayangkan, Anda berada di dalam pesawat yang sedang mendekati landasan pacu, dan tiba-tiba Anda melihat pemandangan yang membuat jantung berdebar kencang. Inilah 7 bandara paling berbahaya di dunia saat pendaratan pesawat. 1. Bandara Lukla, Nepal. Bandara Lukla di Nepal, yang juga dikenal sebagai Bandara Tenzing Hillary, adalah salah satu bandara paling terkenal dan menantang di dunia. Terletak di kota Lukla, di Khumbu, distrik Solukhumbu, zona Sagarmatha, Nepal Timur. Bandara ini berada di ketinggian sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut. Bandara ini dinamai untuk menghormati Sir Edmund Hillary dan Sherpa Tenzing Norgay, 2 orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest pada tahun 1953. Mereka juga berperan penting dalam pembangunan bandara ini. Landasan pacu di Bandara Lukla sangat pendek, hanya sekitar 527 meter, dan memiliki kemiringan hampir 12% untuk membantu pesawat berhenti. Landasan ini dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan ujungnya berakhir di tepi jurang yang curam. Kondisi ini membuat pendaratan di bandara ini sangat menegangkan dan hanya pilot yang sangat berpengalaman yang diizinkan untuk mendarat di sini. Selain itu, cuaca di sekitar Bandara Lukla sangat tidak menentu. Kabut, hujan badai, dan salju bisa muncul tiba-tiba, membuat penerbangan seringkali ditunda atau bahkan dibatalkan. Tekanan udara yang rendah di ketinggian ini juga mengurangi daya angkat pesawat, sehingga pendaratan dan lepas landas menjadi lebih menantang. Bandara ini sangat penting bagi para pendaki yang ingin mencapai Gunung Everest, karena Lukla adalah titik awal utama bagi banyak ekspedisi pendakian. Meskipun berbahaya, bandara ini tetap menjadi jalur vital bagi penduduk lokal dan wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan Himalaya. 2. Bandara Paro, Bhutan. Bandara Paro di Bhutan adalah salah satu bandara paling menantang dan berbahaya di dunia. Terletak di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan Himalaya yang menjulang setinggi 18.000 kaki, sekitar 5.500 meter, bandara ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan namun juga tantangan yang luar biasa bagi para pilot. Bandara ini berada di ketinggian sekitar 2.235 meter di atas permukaan laut dan memiliki landasan pacu sepanjang 1.964 meter. Karena lokasinya yang berada di antara pegunungan tinggi, pendaratan dan lepas landas di Bandara Paro hanya dapat dilakukan pada siang hari dan dalam kondisi cuaca yang baik. Hal ini untuk memastikan visibilitas yang optimal bagi para pilot, mengingat medan yang sangat sulit dan berbahaya. Hanya ada 17 pilot di dunia yang tersertifikasi untuk mendarat di Bandara Paro. Mereka harus memiliki keterampilan dan pengalaman yang sangat tinggi untuk bisa mengendalikan pesawat dengan aman di antara pegunungan yang curam dan lembah yang sempit. Proses sertifikasi ini sangat ketat dan hanya diberikan kepada pilot yang telah melalui pelatihan khusus dan memiliki jam terbang yang cukup di kondisi serupa. Bandara Paro adalah satu-satunya bandara internasional di Bhutan dan menjadi pintu gerbang utama bagi wisatawan yang ingin mengunjungi negara ini. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, bandara ini tetap menjadi jalur vital bagi transportasi udara di Bhutan, menghubungkan negara ini dengan berbagai destinasi internasional seperti Bangkok, Delhi, dan Kathmandu. Selain itu, Bandara Paro juga memainkan peran penting dalam perekonomian dan pariwisata Bhutan. Banyak wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam dan budaya Bhutan yang unik, dan Bandara Paro menjadi titik awal perjalanan mereka. 3. Bandara Toncontin, Honduras. Bandara Internasional Toncontin di Honduras terkenal sebagai salah satu bandara paling menantang di dunia. Terletak di ibu kota Tegucigalpa, bandara ini berada di ketinggian sekitar 1.090 meter, 3.297 kaki di atas permukaan laut. Bandara ini melayani penerbangan sipil dan militer, dan menjadi pintu gerbang utama bagi banyak penerbangan domestik dan internasional ke dan dari Honduras. Salah satu tantangan terbesar di Bandara Toncontin adalah pendekatan pendaratan yang sangat sulit. Pesawat harus melakukan tikungan tajam dan menukik tajam untuk bisa mendarat dengan aman. Hal ini disebabkan oleh lokasi bandara yang dikelilingi oleh pegunungan dan lembah yang curam. Pendekatan ini sangat menegangkan dan membutuhkan keterampilan tinggi dari para pilot.
Landasan pacu di Bandara Toncontin juga relatif pendek, hanya sekitar 1.870 meter, 6.132 kaki. Ini membuat pendaratan dan lepas landas menjadi lebih sulit, terutama bagi pesawat yang lebih besar. Boeing 757 adalah salah satu pesawat terbesar yang dapat mendarat di sini, dan bahkan itu pun memerlukan keterampilan khusus dari pilot. Selain itu, kondisi cuaca di Tegucigalpa bisa sangat tidak menentu, dengan angin kencang dan badai yang sering terjadi. Ini menambah tingkat kesulitan bagi para pilot yang harus mendarat di Bandara Toncontin. Karena tantangan-tantangan ini, bandara ini sering disebut sebagai salah satu bandara paling berbahaya di dunia. Meskipun demikian, Bandara Toncontin tetap menjadi jalur vital bagi transportasi udara di Honduras. Bandara ini menangani ribuan penumpang setiap tahunnya dan menjadi pusat penting bagi konektivitas negara ini dengan dunia luar. Bandara ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap, termasuk terminal penumpang yang modern, area parkir, dan berbagai layanan lainnya untuk kenyamanan penumpang. 4. Bandara Sabah, Kepulauan Karibia. Bandara Juan Choe, Irauskin di Pulau Sabah, Kepulauan Karibia Belanda, adalah salah satu bandara paling unik dan menantang di dunia. Bandara ini memiliki landasan pacu yang sangat pendek, hanya sekitar 400 meter, 1.312 kaki, yang menjadikannya landasan pacu komersial terpendek di dunia. Bandara ini terletak di sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh tebing curam dan lautan luas. Di satu sisi landasan pacu, terdapat bukit-bukit tinggi, sementara di kedua ujung landasan pacu terdapat tebing yang langsung jatuh ke laut. Kondisi geografis ini membuat pendaratan dan lepas landas di Bandara Sabah sangat menantang dan berbahaya. Hanya pilot yang sangat terlatih dan berpengalaman yang diizinkan untuk mendarat di Bandara Juan Choe. Irauskin, mereka harus memiliki keterampilan khusus untuk mengendalikan pesawat dalam kondisi yang sangat terbatas dan berisiko tinggi. Pesawat yang paling umum mendarat di sini adalah pesawat berkemampuan STOL, Short Takeoff and Landing, seperti De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter dan Britten Norman BN2 Islander. Bandara ini tidak memiliki fasilitas pengisian bahan bakar, sehingga pesawat yang mendarat di sini harus memastikan mereka memiliki cukup bahan bakar untuk perjalanan pulang. Selain itu, bandara ini juga tidak memiliki menara pengatur lalu lintas udara, hanya layanan konsultasi yang disediakan untuk membantu pilot dalam pendaratan dan lepas landas. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, Bandara Juan Choe, Irauskin tetap menjadi jalur vital bagi penduduk lokal dan wisatawan yang ingin mengunjungi Pulau Sabah. Bandara ini menghubungkan Sabah dengan berbagai destinasi internasional melalui penerbangan harian ke Sint Maarten yang dioperasikan oleh maskapai lokal Winair. Lima. Bandara Courchevel, Prancis. Bandara Courchevel di Prancis, yang juga dikenal sebagai Courchevel Altiport, adalah salah satu bandara paling menantang di dunia. Terletak di resor ski terkenal di Pegunungan Alpen, bandara ini berada pada ketinggian sekitar 2.008 meter, 6.588 kaki. Di atas permukaan laut, bandara ini melayani wisatawan yang datang untuk menikmati olahraga musim dingin di Courchevel dan sekitarnya. Salah satu fitur paling mencolok dari Bandara Courchevel adalah landasan pacunya yang sangat pendek dan miring. Landasan pacu ini hanya memiliki panjang sekitar 525 meter, 1.722 kaki, dan memiliki kemiringan sebesar 18,5 derajat. Kemiringan ini membantu pesawat untuk berhenti lebih cepat saat mendarat, tetapi juga menambah tingkat kesulitan bagi para pilot. Tidak ada lampu atau bantuan instrumen di Bandara Courchevel, sehingga pendaratan hanya bisa dilakukan pada siang hari dan dalam kondisi cuaca yang cerah. Hal ini untuk memastikan visibilitas yang optimal bagi para pilot, mengingat medan yang sangat sulit dan berbahaya. Bandara ini juga tidak memiliki prosedur go-around, yang berarti pilot tidak dapat membatalkan pendaratan dan harus mendarat pada percobaan pertama. Pendekatan ke Bandara Courchevel sangat menantang karena pesawat harus terbang di antara pegunungan yang curam dan lembah yang sempit sebelum mencapai landasan pacu. Hanya pilot yang sangat terlatih dan berpengalaman yang diizinkan untuk mendarat di sini. Mereka harus memiliki keterampilan khusus untuk mengendalikan pesawat dalam kondisi yang sangat terbatas dan berisiko tinggi.
Bandara Cosevel memainkan peran penting dalam mendukung industri pariwisata di wilayah ini. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, bandara ini tetap menjadi jalur vital bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan dan fasilitas ski kelas dunia di Cosevel. 6. Bandara Wellington, Selandia Baru. Bandara Internasional Wellington di Selandia Baru terkenal sebagai salah satu bandara yang paling menantang bagi para pilot, terutama karena angin kencangnya. Terletak di daerah suburban Rongotai di Wellington, ibu kota Selandia Baru, bandara ini berada di tepi Selat Cook, yang seringkali menjadi jalur angin kuat dari arah laut. Angin kencang di Bandara Wellington dapat mencapai kecepatan hingga 133 km per jam, yang membuat pendaratan dan lepas landas menjadi sangat sulit. Kondisi ini seringkali menyebabkan penerbangan tertunda, dialihkan, atau bahkan dibatalkan. Pilot yang mendarat di sini harus memiliki keterampilan dan pengalaman yang sangat tinggi untuk bisa mengendalikan pesawat dalam kondisi angin yang tidak menentu. Bandara ini memiliki satu landasan pacu utama dengan panjang sekitar 2081 meter, 6.827 kaki, yang cukup untuk menangani pesawat komersial besar. Namun, angin yang bertiup dari arah laut seringkali menciptakan turbulensi yang kuat, sehingga pilot harus sangat terampil untuk menjaga stabilitas pesawat saat mendekati landasan pacu. Selain angin kencang, cuaca di Wellington juga bisa sangat berubah-ubah, dengan hujan deras dan kabut yang sering muncul tiba-tiba. Hal ini menambah tantangan bagi para pilot yang harus mendarat di Bandara Wellington. Karena itu, pendaratan di bandara ini biasanya hanya dilakukan pada siang hari dan dalam kondisi cuaca yang baik untuk memastikan visibilitas yang optimal. Bandara Internasional Wellington adalah salah satu bandara tersibuk di Selandia Baru, melayani lebih dari 6 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara ini menjadi hub penting bagi maskapai nasional Air New Zealand dan berbagai maskapai internasional lainnya, menghubungkan Wellington dengan berbagai destinasi di dalam dan luar negeri. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, Bandara Wellington tetap menjadi jalur vital bagi transportasi udara di Selandia Baru. Bandara ini memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian dan pariwisata negara ini, serta menjadi pintu gerbang utama bagi wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan alam dan budaya Selandia Baru. 7. Bandara Princess Juliana, Sint Maarten. Bandara Internasional Princess Juliana di Sint Maarten adalah salah satu bandara paling terkenal di dunia, terutama karena pendaratan pesawat yang sangat dekat dengan Pantai Maho. Bandara ini terletak di bagian Belanda dari Pulau Saint Martin, dan menjadi pintu gerbang utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan pulau ini. Salah satu fitur paling ikonik dari Bandara Princess Juliana adalah pendekatan pendaratan yang sangat rendah di atas Pantai Maho. Pesawat yang akan mendarat harus terbang rendah, hanya beberapa meter di atas kepala para wisatawan yang sedang berjemur di pantai. Pemandangan ini seringkali menarik perhatian banyak orang yang datang khusus untuk menyaksikan pendaratan pesawat dari jarak dekat dan mengambil foto-foto spektakuler. Landasan pacu di Bandara Princess Juliana memiliki panjang sekitar 2.180 meter, 7.152 kaki, yang cukup untuk menangani pesawat komersial besar seperti Boeing 747 dan Airbus A340. Namun, pendekatan pendaratan yang rendah dan dekat dengan pantai ini membutuhkan keterampilan tinggi dari para pilot untuk memastikan pendaratan yang aman. Selain itu, kondisi cuaca di Sint Maarten bisa sangat berubah-ubah, dengan angin kencang dan badai tropis yang sering terjadi. Hal ini menambah tantangan bagi para pilot yang harus mendarat di Bandara Princess Juliana. Pendaratan biasanya hanya dilakukan pada siang hari dan dalam kondisi cuaca yang baik untuk memastikan visibilitas yang optimal. Bandara ini memainkan peran penting dalam mendukung industri pariwisata di Sint Maarten. Setiap tahunnya, bandara ini melayani lebih dari 1,6 juta penumpang dan menjadi hub penting bagi maskapai-maskapai internasional yang menghubungkan pulau ini dengan berbagai destinasi di seluruh dunia. Selain itu, bandara ini juga memiliki fasilitas modern, termasuk terminal penumpang yang luas, area parkir, dan berbagai layanan lainnya untuk kenyamanan penumpang. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, Bandara Princess Juliana tetap menjadi salah satu bandara paling ikonik dan menarik di dunia. Pendaratan pesawat yang sangat dekat dengan pantai ini tidak hanya menjadi daya tarik bagi para wisatawan, tetapi juga menjadi simbol dari keunikan dan keindahan Sint Maarten.
Itulah 7 bandara paling berbahaya di dunia saat pendaratan pesawat. Apakah Anda pernah mendarat di salah satu bandara ini? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.